Kemudian kami akan melakukan hal-hal yang prioritas untuk saya lakukan. Yang pertama yaitu melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik. Ini yang akan kami lakukan nanti adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi antara lain yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang bersih, terpercaya, dan ini tentunya orientasinya untuk pelayanan. Kemudian untuk pelayanan publik ini kami juga akan menekankan terutama untuk desa, kelurahan, kecamatan sebagai ujung tombak daripada pelayanan publik untuk yang pertama. Kemudian kami akan wujudkan standar pelayanan minimal yang maksimal itu 15 hari sesuai dengan peraturan undang-undang yang diamanatkan untuk pelayanan publik. Kemudian yang kedua, kami akan membangun Kabupaten Trenggalek dari desa. Desa ini adalah sangat penting. Desa adalah melaksanakan otonomi, subsistem dalam penyelenggaraan otonomi. Keberhasilan desa adalah keberhasilan otonomi, kegagalan desa adalah kegagalan otonomi. Oleh sebab itu kami akan menguatkan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya untuk pemerataan pembangunan. Hal ini juga sangat penting karena apa? Desa ini adalah ujung tombak keberhasilan daripada otonomi daerah. Kami juga akan melakukan mengawal pelaksanaan undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015. Ini tentunya pemerintah daerah sangat strategis, terutama dalam membuat regulasi-regulasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini sangat penting. Kemudian kami juga akan melakukan perbaikan sumber daya manusia yang berakhlak dan juga berdaya saing. Ini tentunya yang berorientasi pada juga kesehatan, kemudian pendidikan, dan kami juga akan memperkuat peran-peran daripada pondok pesantren, madrasah diniyah, masjid, mushola, dan juga tempat peribadatan yang lainnya. Kemudian juga kelompok-kelompok pengajian ini penting. Karena apa? Ini adalah hal untuk mewujudkan daripada sebuah akhlakul karimah. Yang ketiga kita juga akan melakukan pembangunan infrastruktur, yaitu yang berorientasi untuk potensi pertanian, kelautan, kehutanan, dan juga pasar-pasar tradisional. Ini sangat penting karena apa? Pembangunan infrastruktur ini sangat menunjang jalannya perekonomian. Oleh sebab itu kami akan membangun antara lain bangunan irigasi, kemudian juga bendungan, embung-embung, dan juga kawasan-kawasan wisata. Ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Kami juga akan melakukan pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, yaitu yang berbasis pada pertanian, kelautan, kehutanan, dan juga wisata. Ini penting karena apa? Di Kabupaten Trenggalek ini sesuai geografis permasalahan yang ada, hampir 50% adalah kawasan hutan. Ini tanah negara dikuasai oleh perhutani. Ini saya kira perlu kita atau pemerintah daerah memfasilitasi daripada masyarakat desa hutan melalui NDH untuk mengerjakan lahan hutan. Karena bagaimanapun juga ini adalah secara administratif Kabupaten Trenggalek, tapi kalau tidak bisa menikmati adalah kerugian warga masyarakat Kabupaten Trenggalek. Kita sudah terbukti, contohnya di Kecamatan Watulimo, sebagian Kecamatan Kampak, dan juga Kecamatan Munjungan, masyarakat yang bisa menanami tanah hutan, kemudian dengan tanaman yang punya nilai ekonomi tinggi. Di situ ada cengkeh, ada durian, ada manggis, ada pucung, dan lain sebagainya, dan juga tanaman tumpang sari. Ternyata ini hasilnya sangat baik dan sangat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Kita juga tahu bersama bahwa
perhutani, tanah perhutani yang ditanami pinus, tapi yang ditanami pinus ini kenyataannya setelah disurvei masyarakatnya pasti mikir. Karena apa? Masyarakat sekitar hutan hanya bisa menderes minyak, tapi tidak bisa melakukan tanaman tumpang sari. Bahkan di bawah pinus ini tanaman-tanaman sulit untuk hidup. Pinus juga rakus terhadap air, sehingga ketika banyak pinus sumber air akan mati. Oleh sebab itu saya berangan-angan bahwa perhutani tidak usah berrisau. Karena apa? Ini sebetulnya juga membantu tugas pokok fungsi dan daripada Perum Perhutani. Kita tahu bersama bahwa tupoksi perhutani yang pertama adalah menjaga sebuah ekologi, yang kedua juga fungsi sosial, yang ketiga juga hanya punya fungsi ekonomi. Fungsi ekologi dengan adanya hutan yang hijau, contohnya yang sudah dilakukan Kecamatan Watulimo dan juga Munjungan sebagian Kampak. Ini kenyataannya hutannya menjadi hijau, sumber-sumber air juga menjadi hidup, kemudian cuacanya juga bagus, kemudian ini semuanya serba bagus. Oleh sebab itu ini juga menunjang adanya kesehatan warga masyarakat. Oleh sebab itu perhutani tidak usah risau terhadap program kami nanti untuk memanfaatkan lahan hutan bagi masyarakat warga desa sekitar hutan. Itu mungkin yang saya sampaikan di awal. Barangkali ada Pak Andoko ada mau menambah. Saya persilakan Mas Arifin untuk membuka pemaparan visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Bapak Khalid SH MSI, Bapak Priyo Handoko SH. Yang sangat saya hormati Saudara Moderator. Yang sangat saya hormati rekan saya Dr. Emil Elistianto. Yang sangat saya hormati seluruh peserta, seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan yang sangat saya cintai seluruh masyarakat Trenggalek, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di mancanegara. Pertama, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersepakat bahwa amanat undang-undang keberadaan pemerintah daerah adalah untuk mempercepat proses kemajuan masyarakat. Lalu kita sepakat, kita punya foto Trenggalek harus Jualita Prajakarana atau harus bersinar karena rakyatnya. Siapa rakyat ini? Rakyat ini adalah sebagian besar 6 dari 10 masyarakat kita adalah petani, lalu 2 dari 10-nya adalah para pelaku industri kerakyatan, dan sisanya bergerak di bidang jasa dan perdagangan lain. Saya menjadi teringat ketika saya di Karangtengah, saya bertemu dengan Pak Sarkun. Beliau bertanya pada saya, "Mas, gimana caranya saya bisa dapat pupuk?" "Gampang." "Mas, gimana caranya saya bisa ikut Gapoktan?" "Mas, gimana saya bisa dapat benih?" Lalu saya jalan di Perigi, saya bertemu dengan Pak Nur Yatim, bertemu dengan Pak Nur Kawit, beliau buruh nelayan. Beliau bilang, "Mas, ke depan jangan beri kita bantuan, tapi bagaimana caranya mekanisme kerja yang sepodo-podo lancare lah, Mas." Itu penting bagi mereka. Lalu saya ke pasar, Bu Supia, Bakul Cenil, Bu Mukaya, Bakul Sumpil, malah lebih sederhana lagi. Mereka hanya berharap sing penting ojo lali karo wong cilik. Maka daripada itu, saya tahu bahwa seluruh masyarakat terlibat larut untuk masuk dalam proses kemajuan, tapi kemajuan yang tidak sekedar maju, tapi juga punya keberpihakan. Untuk itu, visi 2020 kami ingin mewujudkan Trenggalek yang maju, yang adil, yang sejahtera, berkepribadian, berlandaskan iman dan takwa. Dan saya persilakan Dr. Emil Elistianto Dedak memberikan paparannya. Terima kasih. Kenapa saya meminta Mas Arifin selaku calon wakil bupati untuk menyampaikan terlebih dahulu? Karena pesan kita satu, bahwa ini adalah duit tunggal. Seorang wakil bupati turut bertanggung jawab untuk mengawal
Oleh karena itu, saya bangga bisa mendapatkan pasangan seorang tokoh muda yang inspiratif dan sudah berkarya untuk Trenggalek. Apabila kita mencoba melihat tantangan Trenggalek ke depannya, ada dua kekuatan yang harus bisa kita manfaatkan. Satu, kearifan lokal, apa yang ada di dalam Trenggalek. Kita bicara mengenai kehidupan masyarakat desa yang gotong royong. Kita bicara mengenai kaum wanita sebagai pilar keluarga. Kita bicara mengenai masyarakat yang agamis. Kita bicara mengenai generasi muda yang sebenarnya haus akan kesempatan untuk berkarya. Tapi itu saja tidak cukup untuk Trenggalek. Kita butuh memanfaatkan potensi yang ada di luar sana. Nah, inilah yang justru menjadi satu kekosongan selama ini. Potensi yang dari luar seperti apa? Kita harus bisa maksimal sebenarnya. Bukan hanya pemerintah, kita manfaatkan program pemerintah provinsi maupun nasional, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan keterkaitan dengan dunia usaha dan dengan masyarakat. Dunia usaha kita kaitkan dengan apa? Penguasaan teknologi. Kita kaitkan dengan akses pasar dan juga bisa kita kaitkan dengan modal. Untuk itu makanya kalau kita merujuk pada RPJP, tahap pertama ini sebenarnya sudah sampai ke 2015. Itu adalah tahap kedua, sudah matang agrobisnis dan agroindustri. Wajar, karena sebagaimana tadi kita ketahui bahwa setengah dari Trenggalek bukan hanya hutan saja, tapi juga gunung. Sehingga kalau kita mau mengandalkan pertanian primer saja, sepertiga bisa dihidupi sudah syukur untuk Trenggalek. Kita butuh yang namanya hilirisasi atau industri. Tapi kenyataannya dari PDRB 8,5 triliun di Trenggalek, baru 5% yang disumbang oleh industri. 37% adalah pertanian, 30% adalah jasa perdagangan. Dan jangan sampai 30% jasa perdagangan malah untuk memperlancar barang-barang luar masuk ke Trenggalek dan bukan memberdayakan produk lokal. Untuk itu maka kita menyusun sebuah misi 7 langkah yang kita harapkan bisa memaksimalkan potensi tadi, menjawab tantangan RPJP tahap ketiga. Apa saja itu? Pertama, kita harus bisa menguasai teknologi, litbang, kompetensi itu menjadi hal utama. Yang kedua, Trenggalek yang di tahap kedua saja kita masih berjuang menjadi regional karena itu amanahnya. Sekarang tahap ketiga kita harus menjadi pemain nasional. Itu tantangannya. Jadi ada lonjakan yang luar biasa yang kita. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada publik yang handal, kesehatan, pendidikan, handal, dan yang lebih penting merata sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, untuk itu maka 7 misi yang kita jalankan. Pertama adalah pemerintahan yang amanah dan melayani. Konteksnya penempatan orang harus sesuai kompetensi dan kinerja. Uji kepatutan dan kelayakan harus menjadi utama. Kemudian kita tahu bahwa pelayanan ini harus bisa efisien. Kita terapkan teknologi dan sistem yang tepat. Yang kedua, memajukan pertanian, nelayan, dan UMKM. Disinilah kita harus bisa mendorong supaya hilirisasi industri tercapai. Dari mulai primer sampai ke hilir itu harus tercapai. Begitu pula dengan para nelayan. Fasilitas-fasilitas itu juga harus bisa disediakan. Cold storage atau penyimpanan beku. Kemudian bagaimana mereka bisa mengatasi masalah kelangkaan solar. UMKM juga masih membutuhkan pendampingan. Yang ketiga, infrastruktur yang berkualitas. Apa maksudnya berkualitas? Berkualitas itu bukan hanya jalan itu tidak boleh gampang rusak, tapi juga kita daerah pegunungan banyak yang terjal yang juga sebenarnya sangat berbahaya. Dan juga kita sebenarnya diamanatkan di RPJP 2 harus sudah mencapai kawasan strategis produksi dan kawasan strategis distribusi itu di tingkat desa kecamatan. Sampai hari ini sinergi itu boleh dibilang belum terwujud. Nah, yang keempat, selain infrastruktur yang berkualitas, kita juga perlu mengetaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Hal itulah yang sekarang membebani masyarakat pada saat kita melakukan survei. Pengangguran, kemiskinan, dan kemudian juga lapangan kerja ini harapan masyarakat dan infrastruktur. Untuk itu makanya kita coba harus bisa mengentaskan kemiskinan dengan memastikan bahwa pada saat kita ingin membantu masyarakat miskin, kita nggak bisa menanggung segala macam hal yang sifatnya inefisiensi atau salah sasaran. Karena itu saja sudah ini. Dan menciptakan lapangan kerja akan berkaitan dengan poin yang kelima, yaitu kerjasama luas nasional dan internasional. Artinya bagaimana Trenggalek memanfaatkan potensi kita sekarang berada di poros Yogyakarta, Perigi, Blitar, dan Malang. Bagaimana kita bisa memanfaatkan Selingkar Wilis untuk mengkoneksi kita lebih baik lagi daerah utara Trenggalek kepada potensi jalan tol dari Surabaya ke Solo sampai ke Solo. Semua peluang itu harus kita manfaatkan sekaligus bagaimana kita berkaitan dengan internasional.
Bagaimana peluang internasional itu nyata, pariwisata dan budaya. Kemasan-kemasan inilah yang sudah berhasil dilakukan daerah seperti Banyuwangi, dan Trenggalek tidak ada kata tidak bisa. Disitulah oleh karenanya kebudayaan dan pariwisata harus saling kait-mengkait. Nah, yang terakhir kita bicara mengenai kualitas manusia yang beriman dan berdikari serta desa membangun. Beriman adalah satu prasyarat masyarakat yang kokoh lahir dan batin. Dan desa membangun adalah satu komitmen kami bahwa desa harus menjadi pelaku dan bukan hanya jadi penonton pembangunan. Itu yang akan menjadi pilar dari bagaimana kita merancang pembangunan. Bupati, wakil bupati harus ngantor rutin di desa. Kita harus bisa juga mendorong layanan itu keliling sampai ke pelosok-pelosok. Dan kita harus berikan kesempatan masyarakat desa membangun melalui swakelola dan padat karya. Jadi itulah 7 langkah kita, 7 misi kita yang berasal dari pemikiran yang sangat dalam untuk bisa menjawab tantangan Trenggalek menuju kemajuan di 2020. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.